Juventus sempat ingin barter dengan Milan untuk boyong Donnarumma. Juventus dikabarkan sempat memendam impian untuk barter dengan pemain AC Milan sebelum Gianluigi Donnarumma bergabung dengan PSG. Sky Italia menyebutkan bahwa mantan direktur Bianconeri Fabio Paratici ingin memboyong Donnarumma ke Turin. Namun kehadiran WJ Szczęsny sebagai penjaga gawang mereka membendung langkah mereka untuk melanjutkan transaksi. Ia sejatinya telah berupaya merencanakan barter dengan Rossoneri sebelum kontrak sang pemain berakhir. Jika rencana terlaksana, pemain internasional Italia tersebut bakal bertolak ke Juventus dan menjadi kiper baru mereka. Setelah pembaharuan kontraknya memfasilitasi transaksi, dan Szczęsny akan menjadi starter anyar Milan di bawah Mister Gawang. Produk jebolan Akademi Rossoneri itu lantas memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya dan agennya Mino Raiola membayarnya ke PSG. Hambatan lain yang mengurungkan barter tersebut adalah rival Serie A Bianconeri tersebut sudah mantap membidik Mike Maignan dari Lille sebagai pengganti sehingga mereka tidak tertarik memboyong pemain internasional Polandia yang kemudian menutup segala peluang transaksi antara kedua klub. Dan kini Donnarumma telah membela PSG dan Milan sudah memiliki Maignan yang tampil impresif sejak kedatangannya pada awal musim panas kemarin. Di sisi lain, Juventus pun tetap akan mengandalkan menjaga gawang mereka pada musim ini meskipun seolah bukan rahasia lagi. Mereka memang beberapa kali berupaya membidik pemain pertama. Bahkan, sejak awal-awal ia melejit bersama klub San Siro beberapa musim silam. Paul Pogba senang sambangi markas Juventus di jeda internasional. Paul Pogba saat ini sedang berada di Turin. Dia menyambut bahagia punya kesempatan balik ke markas Juventus. Juventus memboyong Paul Pogba dari Man United secara gratis pada musim panas 2012. Gelandang asal Prancis itu kemudian menjelma menjadi pemain hebat setelah 4 musim bermain untuk Bianconeri. Paul Pogba kemudian balik lagi ke Man United pada musim panas 2016. Juventus mendapatkan sekitar 105 juta euro dari penjualan pemain itu. Paul Pogba saat ini sedang berada di Turin bersama dengan timnas Prancis. Pemain yang berusia 28 tahun itu harus menghadapi Belgia dengan customized blues di markas Juventus, Allianz Stadium, dalam ajang semifinal UEFA Nations League, Jumat, 8 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada rasa gembira yang ditunjukkan Pogba saat menyambangi Turin. Hal tersebut terlihat dari postingannya di Instagram dengan menggunakan emoji love. Ini bukan kali pertama Pogba kembali ke markas Juventus. Dia pernah juga bermain di Allianz Stadium saat MU bertemu dengan Juventus di fase grup Liga Champions 2018-2019. Kontrak Paul Pogba bersama MU bakal habis akhir musim ini. Kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan untuk kontrak baru dan Pogba sejak musim lalu kerap dikaitkan dengan kembali ke Juventus. Jika meninggalkan The Red Devils pada akhir musim ini dengan status agen bebas, Bianconeri bisa punya banyak pesaing. Real Madrid dan PSG menjadi kandidat lain yang bisa menggoda Paul Pogba. Zinedine Zidane di antara 3 pilihan. Zinedine Zidane dihadapkan pada 3 pilihan untuk melatih lagi. Mau pilih mana Zizou, PSG, Juventus, atau timnas Prancis? Zinedine Zidane masih menganggur sejak cabut dari Real Madrid pada 30 Juni kemarin. Posisi Zinedine Zidane di Real Madrid telah digantikan oleh Carlo Ancelotti. Zinedine Zidane kini masih beristirahat, menikmati waktu bersama dengan keluarga. Lewat media sosialnya, beberapa kali Zinedine Zidane memposting dirinya sedang liburan. Dilansir dari Marca, Zinedine Zidane namanya masih panas diperbincangkan terkait masa depannya. Setidaknya, ada 3 destinasi yang dinilai salah satunya akan menjadi pelabuhannya nanti. Ketiganya adalah Paris Saint-Germain atau PSG, Juventus, dan timnas Prancis. Ketiganya memang sedang mencari sosok pelatih baru yang mumpuni. PSG di tangan pelatih Mauricio Pochettino dinilai belum memuaskan. Walau di musim panas lalu sudah mendatangkan banyak pemain top seperti Sergio Ramos sampai Lionel Messi, PSG masih belum terlihat tim yang bertabur bintang. Zinedine Zidane dinilai akan jadi sosok yang ideal. Mengingat, Zinedine Zidane dapat reuni dengan banyak ex-pemain Real Madrid dan tidak akan kesulitan meramu Lionel Messi dan Neymar yang dulu begitu dikenalnya saat di Liga Spanyol. Rumor Zinedine Zidane ke Juventus juga terus bergulir. Bisa jadi, andai Massimiliano Allegri gagal pada musim ini, Zinedine Zidane akan kembali ke pangkuan si nyonya tua. Zinedine Zidane tidaklah asing buat Juventus. Zidane pernah memperkuat Juventus di tahun 1996 sampai 2001. Dan terakhir, Zinedine Zidane juga dikabarkan akan diboyong oleh timnas Prancis.
Kini pelatih Prancis masih di bawah komando Didier Deschamps yang diyakini penampilannya sudah gampang terbaca oleh lawan. Zinedine Zidane sendiri cukup sukses melatih Real Madrid selama 2 periode, yakni di tahun 2016 sampai 2018 dan 2019 sampai 2021. Zizou telah mempersembahkan 11 trofi, termasuk 2 kali juara La Liga dan 3 kali juara Liga Champions. Zinedine Zidane sendiri juga sudah 2 kali menyabet gelar individu, yakni World Best Club Coach. Giorgio Chiellini, maaf kami kalah di Milan. Giorgio Chiellini menyampaikan permintaan terkait kekalahan Italia dari Juventus 1-2 dalam 2 semifinal UEFA Nations League di San Siro Milan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Kali ini Italia harus mengaku kalah dengan skor tipis 1-2. Spanyol unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi Ferran Torres, lalu Italia menyamakan kedudukan melalui Lorenzo Pellegrini. Hasil ini menjadi pukulan telak untuk pasukan Roberto Mancini, sekaligus mengakhiri laju tak terkalahkan mereka selama 3 tahun. Italia terakhir kalah pada tahun 2018 dan kini menelan kekalahan pertama di hadapan publik Italia. Situasi inilah yang membuat Chiellini dan tim merasa bersalah. Apa katanya? Chiellini menegaskan bahwa Italia sudah bermain dengan maksimal. Hanya kali ini Spanyol bermain lebih baik dan layak untuk menang. Dia pun mengakui bahwa kali ini Italia kalah kelas dari Spanyol. Kami minta maaf untuk kekalahan dini di Milan, tapi kami masih bangga untuk laju panjang tak terkalahkan ini, ungkap Chiellini di laman resmi UEFA. Dalam beberapa bagian pertandingan, Anda harus mengakui bahwa lawan bisa bermain lebih baik dan Anda harus bersiap menderita bersama, berjuang bersama. Kami berhasil melakukan itu di Euro, tapi gagal malam ini, imbuhnya. Bagi Chiellini, hasil pertandingan kali ini layak bagi kedua tim. Spanyol bermain lebih baik dan layak untuk menang. Italia sudah berjuang, tapi ada beberapa kendala termasuk kartu merah Leonardo Bonucci. Spanyol layak menang malam ini. Mereka ada tim yang hebat yang memainkan sepak bola luar biasa, sambung bek senior 37 tahun itu. Meski begitu, saya kira kekalahan ini dapat membantu kami dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kami tim muda dan hasil ini bisa jadi pelajaran penting, tutupnya.